sudah hadir. Hatur nuhun Kang Emil sudah hadir di konferensi nasional Humas 2016. Di Indonesia maupun di dan teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa Bandung sudah menjadi pusat perhatian dunia, dikenal juga dengan kota yang romantis, inspiratif, kota intelektual, kota kreatif, dan dengan indeks kebahagiaan yang tinggi di Indonesia. Teman-teman, mari kita sambut Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati seluruh jajaran dari Perhumas yang memang auranya itu aura positif, ya, selain aura kasihnya. Karena orang-orang PR ini kan menjaga sikap, menjaga penampilan, selalu berbicara baik. Nah itu tepuk tangan untuk umat. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf dengan segala keterbatasannya, karena surga nerakanya pemimpin itu urusannya adil tidaknya. Sebulan orang yang minta ketemu dan minta didatangi seperti ini, sebulan 500.000. Anak Twitter yang jadi wali kota, ya. Ini membedakan politikus-politikus yang baru menggunakan medsos setelah dia menjabat itu kelihatan masih kaku, istilahnya digital migran, kira-kira begitu. Saya lulus tahun 95 Pak dari arsitektur ITB, kemudian tahun 96 akhir saya ke Amerika, ya, sebagai orang Indonesia. Pulang 2004, ya. Pergaulan global, mereka menghargai yang namanya percaya diri. Kalau di Indonesia, gestur percaya diri sering diidentikan dengan sombong. Poinnya terhadap konteks global trust ini, nomor satu, kalau pengalaman hidup saya, lahirkan rasa percaya diri. Memang kita ada perasaan minder sebagai orang-orang yang pernah menjajah bule, kira-kira. Kalau ketemu bule bawaannya mending Anda banyak ngomong ya aja biar cepat kan. Tapi pengalaman saya 7 tahun bergaul dengan perusahaan-perusahaan global sebelum jadi wali kota, mereka menghargai yang namanya self confidence. Jadi para PR kita semua ya pede aja, itu nomor satu pesan saya. Kedua, speak your mind. Saya sebagai orang timur Pak, apalagi budaya saya Sunda lagi ya, orang Sunda itu politiknya politik menghindari konflik. Kalau bisa dihindari nggak usah maki-maki, terus marah-marah, berantem di depan umum kan begitu ya. Saya begitu dari kecil, bahwa membangun negeri ini tidak bisa hanya mengandalkan local resources, itu poinnya. Contoh, APBD Bandung hanya 7 triliun. Setengahnya untuk biaya ke dalam, setengah untuk pembangunan. 3 triliun Pak ya. Kali 5 tahun saya 15 triliun. Nggak cukup. Sementara untuk bangun LRT, membangun rumah sakit ada 430 flyover underpass, saya butuh 60 triliun. Jadi tekor 45 triliun. Berarti butuh 3 wali kota lagi menyelesaikan mimpi Bandung, atau bisa selesai di zaman saya atau 2 kali wali kota. Dengan cara apa? Cari bantuan kemana? Ngelobi ke pusat atau ke luar negeri. Di Indonesia ini rezeki tidak hadir kalau tidak diminta. Jadi kasihan wali kota bupati yang bukan Pulau Jawa. Kalau dia tidak datang ke kementerian, itu rezeki bantuan tidak hadir. Harus ketok pintu, harus nunggu, harus melobi, macam-macam. Saya di Bandung masih mending kan begitu. Ya. Mending dari pihak ketiga atau pihak pertama? Mending dari pihak pertama. Itulah kenapa saya selalu posting tiap hari. Bagian dari akuntabilitas saya ngapain aja setiap hari, kira-kira begitu. Ya. Twitter saya 1,7 juta, alhamdulillah. Jangan lupa follow @ridwankamil.
Yang menarik menurut tren Instagram ini lebih tinggi. Jadi saya followernya 4,4 juta di Instagram. Di Facebook interaksinya per bulan 20 juta Pak, saya. Jadi kalau saya ini brand atau media, Ridwan Kamil Daily misalkan begitu ya, oplah saya itu Pak, subscriber saya itu 1,7 tambah 4,4 tambah 20 juta kira-kira begitu. Maka tiap hari si pelanggan itu kan nunggu, ini berita apa hari ini kan. Saya selalu posting positive news. Kenapa? Karena breaking bad news sudah diambil alih oleh mainstream media. Saya menyeimbangkan. Maka saya gunakan media sosial untuk 4 hal. Mengedukasi, hei warga Bandung, nih lihat di Singapura bersih bla bla bla. Kedua, menjawab tudingan, Pak Wali pencitraan ini saya jawab, kerja ini begini. Pencitraan itu melakukan sesuatu yang tidak biasa seolah-olah biasa. Tapi kalau melakukan sesuatu yang biasa itu namanya pemberitaan, bukan pencitraan. Nah itu pola-pola seperti ini. Berikutnya Pak, selain saya proaktif government, saya ini juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Bandung ini kota kreatif. 2015 Bandung dipilih oleh UNESCO sebagai kota desain UNESCO, ya, City of Network. Kenapa orang Bandung kreatif? Karena hobi nongkrong. Jadi nongkrong itu penting. Dari nongkrong terjadi percakapan. Hobi yang sama bikin band yang sama, bikin band Peter Pan, Noah, dan lain sebagainya. Ya. Turun dari mana ya. Nah, jadi dari hobi nongkrong itu, ini saya cerita ke brand nanti. Saya survei Pak, indeks kebahagiaan ada 10, keamanan, kenyamanan, lain-lain. Ternyata 2 tertinggi Bapak Ibu. What makes happy for Bandung people? Nomor 1 itu family harmony Bu. Jadi orang Bandung resource of happiness-nya itu di keluarga. Maka kenapa saya kampanye, hey para jomblo segeralah menikah, kalau nggak disuntik mati. Sekadar humor saja. Kenapa saya humoris dalam tekstual? Itu ilmiah. Saya ke kantor Facebook. Pas saya ke kantor Facebook, dia sudah punya data saya Pak tentang Facebook saya. Dia jawab begini, Mr. Mayor, orang Indonesia itu lebih interaktif kalau mengkonsumsi berita humoris. Itu Bu. Dan itu terbukti tadi, saya berita ya yang serius dulu ya. Hei warga Bandung, setelah 17 tahun kita mendapat piala Adipura lagi, piala kebersihan. Wah, yang komen cuma 200 Bu. Tapi waktu saya bilang tadi ya, hei warga Bandung, kita car free night besok malam. Ya, hati-hati copet dan mantan seliweran. Wah, yang komen 5.000. Jadi saya udah tahu kalau ngomong ke generasi muda ya, keywordsnya itu mantan, jomblo, ditikung, segera menikah, itu pasti interaksinya ribuan, saya nggak ngerti juga. Jadi kesimpulannya dalam berkomunikasi, ya speak your audience lah kira-kira begitu. Operasi kami dari ranking 200 sekarang sudah ranking 1 nasional dari Menpan. Alhamdulillah. Jadi saya bilang, bener enggak kata warga si ranking 1 teh kan gitu ya, bahasa Sunda mah. Kita survei, maka saya survei 6 bulan sekali Bu, supaya sinkron enggak, jangan-jangan kita pede aja merasa keren, ternyata kata warga jelek kan gitu. Nah, kita survei 6 bulan sekali. Bulan September kemarin approval rating kami ini 88,8. Saya bilang jangan senang juga, kita fokus ke 11,2. Apa yang mereka komplainkan, kata oh kemacetan masih jadi masalah, kemiskinan. Udah kita sisa 2 tahun saya fokus di 11,2% yang masalah kira-kira begitu. Ya, kalau tadi bilang kesimpulannya membangun global trust ini
Pertama, kita harus tahu dulu positioning kita, value kita apa. Pinter, banyak yang lebih pinter, susah saingannya. Tapi kalau kompak, kalau kolaboratif, nggak ada saingan. Nih, saya boleh didebat lah urusan ini, karena saya yang diminta cerita urusan ini. Makanya Pak bersyukur punya sila ketiga Persatuan Indonesia. Itu nikmat yang paling mahal hari ini berbangsa bernegara. Kalau mau nggak mensyukuri nikmat, sekarang Bapak Ibu datang ke Timur Tengah, datangi ke Irak yang hancur, datangi ke Yaman yang hancur, datangi ke Syria yang hancur, datangi ke Afghanistan yang hancur, yang tidak punya bangsa dan negara. Kita 400 etnisitas, 700 bahasa, 17.000 pulau, kompak. Bahasanya satu, tentaranya satu, presidennya satu. Duta besar Arab Saudi bilang ke kami ini penduduknya sama kayak Indonesia, 200 jutaan. Agama kami ini sama semua Islam, bahasa kami sama bahasa Arab. Tapi kami terbelah-belah di 22 negara, 22 tentara, 22 panglima. Gak pernah kompak. Duta besar Arab yang bilang, Anda harus bersyukur Anda punya Pancasila. Gitu. Jadi yang harus bilang Pancasila keren itu harus mulut orang lain. Kita menganggap Pancasila itu seperti kesehatan. Tidak pernah disyukuri pas masuk rumah sakit baru tuh, iya. Enaknya sehat, bisa jalan ke konveksi perhumas, bisa belanja di Bandung kan. Coba Ibu datang ke rumah sakit sekarang, orang-orang ngejoprak itu pasti batinnya itu. Nah, berbangsa bernegara juga sama poinnya begitu ya. Nah, sehari kami posting berita dari humas kami itu 200 berita, karena ada 151 kelurahan, 30 kecamatan, 20 dinas. Masing-masing saya wajibkan memberitakan sebagai akuntabilitas. Maka di Kota Bandung ada 200 berita yang kami posting untuk dikonsumsi oleh warga, kira-kira begitu ya. Nah, kembali lagi, tapi hati-hati, sekarang ada hate speech juga menjadi masalah, sudah banyak peraturan. Ini yang saya edukasi kepada warga, juga kepada masyarakat. Bandung itu soalnya penduduknya 2,4 juta, yang punya Facebooknya 2,1 juta. Orang Bandung miskin, curhatannya di Facebook, Bu, bukan pakai surat. Ya, tukang gorong-gorong saya selfie dulu sebelum menggali sampah. Jadi budayanya sudah sekoneksi itu. Saya kira itu. Saya masih rindu, tapi tadi banyak sekali agenda yang sedang ditunggu. Jadi mohon maaf, mungkin tidak ada pertanyaan, Bu ya. Atau 2 pertanyaan lah. Saya berikan waktu 5 menit karena saya harus ke tempat lain. Pesan saya cuma satu. Bapak Ibu tolong habiskan SPJ-nya ya di Kota Bandung supaya kami tetap 8% ekonomi. Silakan 2 pertanyaan langsung. Ya, silakan 2 pertanyaan. Teman-teman silakan sebutkan dari. Satu yang jilbab, 2 yang jilbab langsung ke. Silakan Bu. Naik ke tengah. Nama saya Sandi Kebara dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Pertanyaan ini saya simpel Pak. Yang pertama adalah apakah Pak Ridwan Kamil ini memiliki tim khusus dalam membranding sosmednya? Kemudian bisa dong Pak kasih tips kepada kami mahasiswa biar bisa jadi idola kayak Bapak, dan kalau ada waktunya Pak buat misi kuliah tamu di Untak Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media berita itu sifatnya harian dan akuntabilitas yang diminta warga, saya harus memberitakan agenda saya. Disebut overexpose itu jika dominasi isinya yang nggak penting, itu yang diposting berlebihan. Tapi makanya saya selalu seimbangkan. Posting saya itu 70% agenda kedinasan, 30% baru sisi personal. Kalau over tidak over itu kan debatable ya. Biasanya rem saya atau yang mengingatkan saya itu istri saya. Kalau dirasa ada hal-hal bahasanya saya juga belajar ya, dan semua humor itu disukai. Saya bilang, wahai warga Bandung yang para Mahmud gitu ya, marah kaum feminis. Maksud saya nggak menyindir gitu, cuman mamah kan ada yang tua, ada yang muda kan gitu ya. Contoh kecil saya perbaiki, saya kurangi hal-hal yang padahal biasa tapi dirasa berbeda. Jadi saya juga punya rem ya, tapi polanya adalah posting berita itu harian.
Jadi kalau ada dampak tadi saya quoting tentang rencana gede bagi harga jadi naik dan lain-lain, ya tentunya itu risiko karena keterbukaan publik memang harus saya sampaikan. Besok Pak jam 7 saya debat Pak dengan haters, udah saya undang. Jadi saya bukan pemimpin yang takut berdebat. Kadang-kadang haters itu dia tidak paham data, dia nggak suka, dia pakai feeling, dia statement. Saya tidak ada masalah dikritik, karena juga pejabat publik risiko. Tapi kalau datanya salah, misleading, saya perbaiki. Nah besok saya open mic kayak gini dengan warga-warga yang isinya 90% para pembenci itu, tidak ada masalah. Bagian dari demokrasi. Makanya jangan jadi pemimpin kalau tidak sabar dan tidak ikhlas. Oke, yang kedua tadi lupa tadi. Bapak? Oh, saya tidak punya tim kecuali menjelang pilkada. Karena belum pilkada, saya nggak nyusun tim. Jadi yang namanya Twitter, Facebook, Instagram itu dari jempol saya sendiri. Saya nggak punya tim. Bahasanya aja beda pasti. Very personal gitu. Kalau pakai admin itu bahasanya formal gitu ya. Saya nggak ada maksudnya. Kenapa? Ya karena saya sudah fasih sebelum jadi wali kota. Ya begitu adanya. Jadi wali kota tidak ada perubahan. Saya multitasking kan gitu ya. Kalau saya terlihat over dalam posting, itu dipastikan saya lagi di jalan tol Bosenan. Itu rumusnya begitu. Kalau enggak biasanya saya ritmenya normal. Kalau terlalu berlebihan biasanya lagi jalan tol Cipularang 3 jam. Ngapain lagi ya berdiskusi aja. Kira-kira itu ya. Nah kalau soal idola tidak idola bukan tujuan, itu akibat. Kerja itu yang penting bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Bermanfaatlah jadi wali kota, jadi arsitek, jadi humas yang bermanfaat, jadi guru yang bermanfaat. Itu hanya takdir Allah. Makanya saya bisa berusaha berhenti jadi wali kota, nggak akan heboh. Banyak ladang amal saya jadi arsitek lagi, kerja di luar negeri lagi. Kalau mau, yang penting hidup saya penuh manfaat. Kuncinya itu aja. Terima kasih. Saya harus ke acara yang lain. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para haters, karena kami di sini sudah berkomitmen kita sama-sama untuk bicara baik. Jadi buku Indonesia Bicara Baik dari Bicara Baik atau Diam. So, sekali lagi mohon tepuk tangan untuk Kang Emil. Kang Emil, atas nama Perumas kami ucapkan terima kasih atas hostnya untuk Kota Bandung sebagai konvensi kami. Mungkin ada sedikit cerita Kang Emil, tahun 2008 Perhumas itu memberikan penghargaan kepada seorang wali kota di kota Solo, dan 7 tahun kemudian sang wali kota menjadi presiden Republik ini. Jadi mudah-mudahan kan, insya Allah tidak dalam 7 tahun kita akan bertemu akan di istana. Mohon tepuk tangan. Perkenalkan tim saya. Saya akan nge-tweet nantinya. Kali ini kita bisa. Ini adalah slogan kita di Indonesia. Itu. Inilah output secara positif mengenai Indonesia.